Gadis lumpuh ini tidak sengaja menemukan label obat lain di balik obat yang biasa dia konsumsi. Dia pun terkejut, ternyata 10 tahun ini sang ibu memberikan obat yang dimanipulasinya terlebih dahulu. Saat itu ketika ibunya memberikan obat untuknya, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan meminum obatnya. Setelah ibunya menutup pintu, dia pun segera memuntahkan obatnya kembali. Suatu kesempatan dia menyelinap ke ruang kerja sang ibu dan menggunakan laptopnya untuk mencari tahu jenis obatnya, namun tiba-tiba sinyalnya terputus. Hari itu si gadis mengajak ibunya untuk menonton film di bioskop dan sang ibu pun menyetujui. Pada saat keduanya sedang menonton, dia pura-pura izin untuk pergi ke toilet. Namun sebenarnya si gadis pergi ke sebuah apotek di seberang bioskop. Dia kemudian menanyakan jenis obat yang diberikan ibunya. Apoteker itu mengatakan kalau obat tersebut untuk hewan peliharaan dan jika dikonsumsi manusia, maka efeknya menyebabkan kelumpuhan sehingga si gadis terkejut. Dalam situasi itu ibunya datang tergesa-gesa menyusulnya. Saat ini wanita itu menyadari perbuatannya sudah diketahui si gadis. Kali ini dia memanipulasi semua orang di lokasi itu dan diam-diam menyuntikkan obat bius pada si gadis yang membuat dia pingsan. Ketika gadis itu tersadar, pintu kamarnya sudah dikunci dan saat itu menyadari ibunya mempunyai gangguan mental. Dia kemudian mencoba membobol pintunya dan berhasil. Namun rupanya sang ibu menguncinya juga dari luar. Dia lalu melihat keluar jendela dan akan mengambil keputusan berani. Dia tahu di kamar itu ada kabel panjang dan mencolokkannya ke terminal yang dihubungkan ke sebuah solder, mengikatnya di pinggang dan meneguk air untuk disimpan di dalam mulutnya. Tak lama dia merangkak perlahan di atas genting untuk mencapai jendela kaca di samping kamarnya. Setelah sampai, dia menempelkan solder itu pada kaca untuk mengalirkan listrik dan menyemburkan air di mulutnya. Alhasil kaca itu pun pecah dan dia segera merangkak masuk ke ruangan. Saat itu tiba-tiba dia merasa asmanya kambuh dan segera mempercepat lajunya agar sampai ke kamar. Dia membuka tongkat yang menghalangi pintu dan segera masuk ke dalam. Segera dia mengambil alat bantu pernapasan yang tersimpan di dalam laci dan pada akhirnya nyawanya tertolong. Tak lama kemudian si gadis mendorong kursi rodanya untuk dijatuhkan ke ruangan bawah. Namun ketika dia turun, badannya terpeleset yang menyebabkan jatuh dari tangga. Sesaat kemudian dia pun tersadar dan bersusah payah menaiki kursi rodanya. Sebelum ibunya kembali, dia pun membuka pintu dan pada akhirnya segera melarikan diri untuk meminta bantuan.